Yang memakan siapapun garis terdepan, tapi Kairi join the fight. Lihat bagaimana Skylar mencari posisi yang lebih baik dari Final Slice dan juga blessing duet dari Skylar. Benar-benar berbahaya dan bahkan membuat dari Erlan terkadang Wipe out! menjadi korban kelima wipe out yang begitu cepat. all in terhadap Kiboy bukanlah menjadi satu solusi. Bahkan Onyx mereka membalikan semuanya, Om. Iya, mereka ingin untuk mengurangi kuantitas dari Onyx ya dengan all in langsung agar mereka bisa aman seharusnya ketika mendapatkan turtle. Tidak, ternyata jawabannya karena dari Onyx juga mereka memaksimalkan arus sungai tadi, join team fight-nya, dan mereka menang dengan sebuah team fight yang sangat mulus. Dan lagi, turtle yang ketiga akan diambil Onyx. Bonuskah untuk purple buff ini? Wow. Perfect turtle. Ini berbeda dengan game sebelumnya, tempo dari Onyx yang naik. Mereka tahu early game mereka tuh celah dari kekalahan 3 game mereka in total ya, berarti dari leg pertama ini. Ya, Langsung diperbaiki saat itu juga. Ya, tapi decision juga gak sih tadi all in ya? Iya. All in, ya, itu all innya ke highlights yang Romer yang kita tahu itu butuh waktu. Dan banyak skill yang memang sudah terbuang di sana. Habis tadi semua skillnya. Dan ada Purify juga loh di tangan Skylar tadi yang menyelamatkan dia untuk ngasih damage agresif ke depan Blazing Duet ya. Ya, kan, Skypierce. Hybrid. Ya, nanti kuiras untuk Albert. Oke. Skylar juga udah mau jadi tadi Swift Trinity-nya. Tinggal kurang beberapa item lagi koronya jadi. Dan ini akan temponya turun. Mungkin di next objektif ya, karena dari EVOS mereka nggak bisa landing jauh, Om. Ya. Dari EVOS-nya mau nggak mau mereka mungkin bakal coba buat main front to back ya. Karena sasaran mereka adalah membuat agar Erlannya senyaman mungkin. Ini untuk bisa ngedeliver damage. Tapi dari goalnya tiba-tiba swingnya itu juga langsung jadi jauh. Karena satu decision di mana mereka harus menumbangkan si Kiboy dan pertukarannya tidak worth it sama sekali. Iya. Rata pertukarannya. Dan bahkan langsung agresif nih dari Onyx. Berarti kan momen dari Kairi, kan momen dari Skylar, terutama di garis terdepannya. Mereka punya boy yang siap dengan fertilize yang udah dipegang. Bahkan Orespon bakal diinisiasi, Lim. Jadi gue rasa memang sekarang agak susah sih ngeliat dari Romer yang levelnya dia gak under kan. Dulu makan Romer itu cuma bisa modal levelnya unggul karena Romer levelnya lebih lama. Sekarang lihat levelnya dari Kiboy, level 10, lihat levelnya Albert. Sama. Ya. Bisa dibilang kayak damage-nya mungkin masih belum cukup ya untuk instant burst ke Hero Romer ini. Tapi menurut gue ini karena item romnya gak bisa dibeli sama yang gold paling bawah, Om. Memang itu. Jadi sharingnya gak ada. Sharing nggak ada sama sekali. Harus ya cuman dari pasif gak sih nanti jatuhnya? Makanya. Ini tandanya memang sharing is not caring ya untuk pasang sekarang nggak bisa untuk bagi uang. Dan lihat dari Lord yang akan spawn juga. Ini pastinya akan terlebih dahulu di setup dengan Onyx. Ingat mereka unggul jumlah. Dari Glory sepatunya yang diambil dengan Roundel, tapi akankah efisien juga? Karena lebih dahulu dari Onyx-nya mereka sadar mereka menang level juga. Mereka bisa pancing untuk melakukan sebuah team fight. Wah ini sih Kiboy memang memancing sekali ya. Tolong burst aku yuk, burst aku. Gitu sih. Dan dia udah revitalize. Sementara lihat Lord Dance. Ini akan dilakukan oleh Onyx dan juga dilakukan oleh EVOS. Ternyata tarik ulur. Gak dilepas sama sekali oleh mereka. Iya, tadi Kiboy nyanyi tadi gitu. Ayo pukul aku, pukul aku. Nah itu dia. Dan hati-hati stun. Nah, ini dia nih pertarungan yang bakal coba untuk dimulai Ki dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada final stage coba dihantarkan oleh Randy, tapi EUG untuk mundur begitu saja. Bahkan Glorious Fairway boleh dibuka, tapi blessing duet dari Skylar. Hampir bisa mendapatkan siapapun, tapi kali ini 4 player dari EVOS rata dengan anak-anak Onyx. Menyisahkan Erlan. Sinyal dari Lord yang akan dilepas. Free Lord untuk Onyx. Erlan, ini akan di-pressure juga, akan ditahan di dalam. Inner turret di mid, hancur. Nah, dan Masih bahkan menit 11 loh ini. Kairi bahkan dibiarkan untuk bermain bersama dengan Lord sendirian. Iya. Kuat kah? Nah itu cuma nge-trigger dulu ya. Nah, dia juga mancing dulu nih Holy Defense. Dan siap buat jawabannya. Kairi Kairi dapetin Lord secara sendiri. Oke. Ini dia Lord yang cukup berbahaya karena apa? Karena Holy Defense. Di mid lane-nya tadi udah ke-trigger, Om. Di-trigger tadi. Dan mereka akan mengawal Lord ini yang pastinya akan spawn juga untuk di mid ya. Karena itu yang paling besar untuk damage-nya juga. Wait, GoPay bagi-bagi diamond nih. Wah, 110 diamond harganya Rp1 nih buat 100 orang tercepat. Boleh di-scan dulu dong. Scan, Sebelum scan. Lordnya muncul nih, boleh nih. Yoi. Scan dulu nih. 10.000 diamond loh bro. Gila sih. Totalnya ya. Totalnya, iya. Parah. Tapi ya akhirnya kita ngeliat nih Om, defensif dari EVOS. Ngomongin hero high ground, ini nggak ada juga sih Om. Iya, mau gak mau mereka harus main all in juga ya. Mungkin dengan menangkap satu. Atau defense pun bisa, tapi mereka harus siap nih kehilangan best turret mid-nya. Karena udah gak punya holy defense untuk di mid. 11.000 gold. Ini gak main-main loh, baru di menit 12. Onyx ini ngamuk sih. Wah,
One-sided gaming mau dibalas dengan one-sided gaming sepertinya. Dua Glorious Fairway saling keluar di area tengah. Kairi mencoba untuk flanking di arah belakang dengan Pancer dan juga Tone Throws-nya. The best turret di arah tengah gak terselamatkan. Begitu juga di bagian top lane. Maka sekarang Albert yang bakal coba untuk dicicil oleh rekan-rekan dari Onyx. Dan sementara selesai untuk pertarungan sementara. Wow, 12.000 gold gak turun nih, bahkan mau naik ke 13.000. Randy tadi coba final slash om, tapi Ya. gak bisa. Gak ada yang kena juga sih sebenarnya tadi. Dan Kairi masuk lewat area samping ya. Dan kita melihat bagaimana konsistennya juga Onyx dari membangun serangan. Mereka belum ada yang kembali, belum ada yang pulang sama sekali. Glorious Fairway agresif, final slash defensif dari Randy mencoba untuk mendapatkan siapapun tapi Lantern Flare benar mengganggu menjadi BP buruk tapi EOG dari Ki tidak ada follow up dan Lutfi di arah paling belakang Erlang Skylar! menjadi mantan Miss Skylar Blazing Duet dan akhirnya Albert dan juga Ki tenggelam di luka dalam. 3 melawan 4, masih dicoba Onyx bermain di base. Lihat bagaimana Kairi mengejar ke arah Erlang. Itu dia Soros yang mematikan tapi dibalaskan dengan final set ready. Masih ada sedikit harapan. Masih ada sedikit momentum. Tapi Onyx tidak membiarkan hal tersebut. Onyx bakal menjadi juara di leg pertama. It's the Onyx time!